Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya, Dr. Nadifa yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa saya berbicara? Mbak Dian, Mbak Dian usia berapa ya Mbak Dian? 25 tahun. 25 tahun ya Mbak Dian. Nah, untuk penampilan dari pasien sendiri terlihat lusuh dan lunglai. Untuk perilaku dan aktivitas pasien itu sendiri terlihat lesu dan pasif. Untuk sikap terhadap pemeriksanya terlihat kooperatif. Nah, untuk volume dari suara pasien itu sendiri dalam batas normal, tapi ada sedikit penurunan dari volume suaranya. Untuk intonasi dan relevansi saat berbicara terlihat teratur. Mbak Dian, apa yang Mbak Dian rasakan akhir-akhir ini? Saya merasa sedih karena baru di PHK dari pekerjaan saya karena dampak COVID-19 ini, Dok. Berarti sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan ya Mbak Dian? Belum. Oke. Untuk moodnya terlihat sedikit menurun, untuk afeknya terlihat terbatas. Untuk keserasian antara mood dan afek dengan isi pikir terlihat serasi. Nah, Mbak Dian, saya mau bertanya ya, apakah ada pikiran yang tidak didengar sama orang lain? Tidak ada, Dok. Nah, apakah Mbak Dian bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain? Tidak. Untuk 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 menilai bentuk isi pikiran dan isi pikiran ditemukan tidak ada gangguan waham ataupun yang lainnya. Untuk arus pikirnya koheren. Kemudian untuk yang persepsinya realistik, tidak adanya halusinasi visual ataupun auditorik. Nah, Mbak Dian, saya mau bertanya, apakah Mbak Dian merasa di lingkungannya Mbak Dian itu terlihat berubah atau Iya, ada yang menjauh Dian? iya orang-orang menjauhi saya. Oke, baik. Kemudian untuk pemeriksaan sensorik dan fungsi kognitif. Terlihat kesadaran pasien kompos mentis. Mbak Dian, saya mau bertanya, untuk saat ini Mbak Dian ada di mana ya? Ada di rumah sakit. Oke, sekarang pukul berapa ya Mbak Dian? Pukul 10 pagi. 10 pagi. Apakah Mbak Dian mengetahui bahwa saat ini Mbak Dian sedang berbicara dengan siapa? Dengan dokter. Oke. Mbak Dian, ini saya beri kata-kata, silakan untuk diingat. Sate 7 tusuk. Silakan diingat ya Mbak Dian. Kemudian saya ingin bertanya, apakah Mbak Dian masih ingat tadi pagi sarapan apa? Sarapan soto. Soto. Apakah Mbak Dian masih ingat teman dekat sewaktu masa kecilnya Mbak Dian namanya? Sudah lupa, Dok. Sudah lama Sudah soalnya. lupa ya Mbak Dian. Mbak Dian, boleh saya minta tolong untuk menggambarkan jam pukul 8 tepat? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya, apakah Mbak Dian tahu perbedaan antara buah apel sama bola? Tahu buah apel untuk dimakan, bola untuk dimainkan. Oke. Mbak Dian, apakah tahu arti dari kata-kata air berteriak tanda tak dalam?
Artinya ya air tanda tak dalam. Oke. Terima kasih Mbak Dian. Terus, apakah di rumah itu aktivitasnya Mbak Dian seperti apa? Di rumah saya makan, tidur, nonton TV. Oke. Kalau misalnya nanti saya kasih obat ke Mbak Dian, apakah nanti diminum obatnya? Iya, saya minum. Oke. Nah, apakah Mbak Dian kalau misalnya sama tetangga itu ikut nimbrung kayak seperti gotong royong atau ada kegiatan di sama warga gitu, apakah ikut nimbrung Mbak Dian? Tidak, tidak. Tidak. Kalau misalkan Mbak Dian menemukan uang jatuh di jalan, apakah uangnya diambil atau dibiarin aja? Ya, jika saya butuh, saya ambil. Tapi kalau saya tidak butuh, saya tidak ambil. Oke. Di sini saya akan cross check terlebih dahulu ya. Di sini dengan Mbak Dian, usia 25 tahun. Untuk penampilan terlihat lusuh dan lunglai. Untuk perilaku dan aktivitas psikomotornya lesuh dan terlihat pasif. Dan sikapnya kooperatif. Untuk volume suaranya dalam batas normal. Untuk perasaannya terlihat mood dan afeknya itu serasi. Untuk pikirannya tidak ada gangguan waham ataupun yang lainnya. Untuk persepsinya realistik, tidak ada halusinasi visual ataupun auditorik, dan harus pikirnya koheren. Nah, untuk sensorium dan fungsi kognitifnya, untuk kesadarannya kompos mentis dan mengetahui orientasi ruang, waktu. Untuk daya ingat jangka panjangnya sedikit tidak terganggu, dan jangka pendek dan segeranya normal. Untuk kemampuan visuospasialnya normal. Untuk pikiran abstraknya normal, namun sedikit saya lupa. Untuk pengendalian impuls adanya penurunan, dan kemudian untuk daya nilainya terlihat normal. Nah, saya akan menyimpulkan untuk diagnosis sementaranya Mbak Dian. Di sini ditemukan kemungkinan Mbak Dian itu mengalami adanya episode depresi tanpa adanya halusinasi ataupun waham. Nah, untuk diagnosis bandingnya ada gangguan afektif bipolar dan adanya episode depresi yang berulang. Nah, di sini nanti saya akan berikan Mbak Dian obat agar lebih semangat dalam bekerja atau mencari pekerjaan. Nanti kalau misalnya tidak ada perbaikan dari yang sekarang, silakan untuk kembali. Mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan imaging atau pemeriksaan penunjang lainnya. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak Dian? Tidak ada, dokter, cukup. Oke, saya akhiri sesi kali ini. Alhamdulillah sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.